Nama saya Alfian, saya umur 34 tahun, pekerjaan karyawan swasta. Halo, nama saya Uli, saya umurnya 34 tahun juga, pekerjaan saya wira swasta. Awalnya sih kita bingung ya mau cari usaha apapun, kita carilah research lah sebelum usaha kan harus research. Kita cari-cari di sosial media kira-kira apa nih yang bisa kita olah dengan dana yang kita punya saat ini gitu. Kita searching lah gitu. Karena kita nggak punya pengalaman apa-apa untuk bisnis. Akhirnya kita cari-cari, kita ada beberapa rencana bisnis lah. Contoh kita mau buka franchise makanan atau buka ekspedisi gitu. Terus kita juga ngelihat akhirnya ada yang mengusik kayaknya laundry juga menarik nih gitu. Akhirnya cari-cari, terus kita browsing apa sih yang diperlukan untuk membuka laundry gitu. Yang saya lihat itu laundry di perumahan saya gitu. Awalnya dia, karena perumahan kami ini perumahan masih baru dan kalau untuk keluar perumahan itu jauh banget. Jadi dia itu laundry yang antar jemput dan dia tuh kami kesulitan untuk laundry lah pokoknya daerah perumahan kami. Jadi pertama dia suka antar jemput fasilitasnya, terus lama-lama dia pertamanya pakai motor dia menjemputnya. Lama kelamaan setahun kok dia bisa tiba-tiba dia menjemputnya pakai mobil. Wah, kayaknya lumayan juga nih ya kalau usaha laundry. Sedangkan perumahan kami ini kan perumahannya perumahan baru dan banyak klaster-klaster yang baru. Jadi saya dan suami berpikir dengan dana yang ada, kenapa kita nggak putar untuk usaha laundry? Siapa tahu kan nanti bisa berkembang mengikuti jejaknya mereka gitu. Kalau misalkan kita bikin franchise gitu, ngikut franchise, itu ada musimnya gitu. Nggak selamanya orang akan memilih makanan yang kita jual gitu. Tapi kalau kenapa memilih laundry? Karena memang kita ini setiap hari pakai baju gitu. Nah, baju itu pasti akan kotor gitu. Ketika kotor harus dicuci, simpelnya seperti itu. Buka laundry itu ingin menciptakan lapangan kerja, terutama untuk saudara saya. Jadi, dan semoga Tuhan mendengarkan, Tuhan memberkati usaha kami ini agar kami juga bisa menciptakan lapangan besar yang luas seperti kayak Pak Apik gitu. Seperti Apik Manajemen dan Apik Laundry. Mantap. Openingnya ini tanggal 9 April 2022. Kita openingnya ini dihadiri oleh beberapa perangkat desa seperti Pak RT, Pak RW, juga beberapa perwakilan warga. Laundry kita dibuka hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 April 2022. Puji Tuhan yang kami undang rata-rata semuanya datang. Pertama keluarga, kami mengadakan kebaktian, ucapan syukur. Kedua, kami mengundang Pak RT, Pak RW sekitar, bahkan Pak RW perumahan kami juga datang. Dan kami mengundang juga tetangga-tetangga sebelah juga. Dan kami senang karena mereka semua datang. Dan semoga apa yang mereka doakan, apa yang mereka harapkan juga didengar Tuhan dan dikabulkan. Amin. Kita nyiapin ruko sih, karena memang pada saat kita sewa ruko ini, kondisinya memang belum begitu rapih lah. Kita harus siapin plafon, terus kita juga harus cat ulang lagi gitu. Karena warna sebelumnya itu warna biru gitu. Sedangkan kita konsepnya karena laundry bersih, jadi kita memilih warna putih dan biru. Biru itu melambangkan air, seperti itulah gitu. Jadi kita cat, kita bikin plafon, terus kita siapin beberapa peralatan, siapin tempat gitu supaya juga nanti kalau karyawan ada yang menginap juga bisa sudah disiapkan tempatnya gitu. Banyak kayaknya. Enggak, jadi cerita gini, karena ini usaha pertama dan ini usaha yang baru kami bener-bener rilis dan jadi kami tuh bingung gitu loh, memulai dan semua dari awal. Pertama kami memutuskan untuk usaha laundry, kedua kami memutar-putar daerah sini dan ternyata kami menemukan selama 2 bulan itu tuh muter-muter ketemulah tempat ini. Ternyata tempatnya deket rumah juga gitu. Terus merenovasi semuanya juga karena tempatnya memang ya benar kata suami saya memang harus banyak yang direnovasi gitu karena supaya kelihatan bersih, terang gitu dan memasang pintu supaya agak terlihat lebih rapi gitu. Aduh dakdikdurder. Makanya saya kemarin tuh pas H-1 grand opening ini, duh Tuhan gimana ya Tuhan? Duh ini beloman. Makanya saya mungkin mengganggu Pak Taufik kayaknya. Pak ini gimana? Ini belum loh Pak. Jangan sampai kalau udah diundur belum rapi juga. Saya tuh maunya tuh semua serba rapi H-1 itu. Pas opening itu semuanya serba rapi. Saya pinginnya seperti itu gitu loh. Karena kami masih baru pertama, jadi kami bingung gitu loh. Apa yang harus kami lakukan ya? Kok kami kayak kehilangan induk ya gitu loh. Aduh,
apalagi ya, habis ini apalagi ya, habis apa lagi. Makanya suami saya juga bilang, udah tenang aja, semua akan lancar kata dia gitu. Dan ya kita berdoa aja, berserah, pokoknya Tuhan lancarkan semuanya. Oke, ya udah. Dan pas ya sekarang pas tepat hari hanya ini, ya puji Tuhan semua dilancarkan. Apalagi yang kita tunggu-tunggu paling terakhir banget itu Neonbox. Kita pikir Neonbox bakal nanti mepet-mepet, ternyata H-1 sudah terpasang meskipun malam-malam. Ya itu akhirnya itu yang paling, karena kan memang tempat kami ini tempatnya kurang ini, jadi kami benar-benar butuh Neonbox supaya orang tahu itu yang kami andalkan gitu. Dan akhirnya puji Tuhan pas grand opening semua sudah rapi, sudah tersusun rapi, meskipun dalam keadaan puasa semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya puji Tuhan pokoknya. Nama Ozaze itu artinya sebenarnya yang diberkati Tuhan. Artinya itu banyak, selalu dicintai Tuhan, diberkati Tuhan. Dan saya kenapa memakai Ozaze ini karena nama anak saya juga Ozaze. Saya berharap orang yang datang ke laundry ini semuanya diberkati Tuhan, semuanya diberikan berkat yang melimpah, dan mereka akhirnya balik lagi ke tempat kami, dengan lambangnya Ozaze, ada tangannya itu tuh banyak tanda, bisa tandanya hai, halo, selamat datang, diberkati Tuhan. Jadi banyak banget itu tanda tangan itu yang sudah menulis, yang semuanya sudah datang, apa yang mereka doakan semuanya didengar Tuhan, karena banyak yang berdoa makin cepat didengar sama Tuhan gitu. Bisa diberkati untuk memberkati lah gitu. Makanya kita memilih, oh iya, nama anak kita kan Ozaze itu artinya yang diberkati Tuhan gitu. Jadi anggapannya ya udah, kenapa kita nggak pakai nama ini aja gitu. Jadi anggapannya ketika kita diberkati, kita juga bisa menjadi berkat untuk orang lain gitu. Kalau saya memilih Apik Laundry karena memang jujur kita melihat itu banyak banget referensi lah. Kalau kita bicara referensi dari sosial media itu banyak sekali gitu untuk bisnis laundry ini gitu. Bahkan mereka menawarkan dengan konsep yang berbeda-beda gitu. Ada yang bagi hasil, atau ada yang cuma menyediakan peralatan dan instalasi segala macam, banyak gitu. Cuman karena memang ketika kita pengen buka usaha, kita cari partner manajemen yang memang bisa menuntun kita untuk bisa melangkah ke depan tuh bagaimana untuk beberapa tahap, proyeksinya seperti apa gitu. Dan melihat Apik Laundry dengan beberapa owner-owner yang sudah dibimbing, owner-owner yang sudah dimanajemenkan, itu ada beberapa puluh gitu. Kita lihat track record juga kan, lihat dari YouTube, lihat dari Instagram, bagaimana prosesnya gitu. Jadi kayaknya ini udah bukan cukup sih, udah berpengalaman lah. Karena kan pasti kita juga nggak mau apa yang udah kita investasikan, apa yang udah kita curahkan gitu bisa salah dalam memilih di awal gitu. Karena kan banyak yang bisa jadi pertimbangan kan. Cuman pertimbangan kita karena memang secara pengalaman, secara masalah itu berhasil atau tidak, yang penting kita mau mencoba gitu. Halo, jualan takjil Bu? Oh, bayar pakai doa. Amin. Kenapa memilih Apik Manajemen pertama? Tadinya awalnya kami mau membuka laundry ini dengan udahlah coba instalasi sendiri lah, udahlah coba sendiri. Tapi kayaknya kalau kita lihat itu kayak agak rumit ya gitu loh. Terus kedua, gimana nih cara belajarnya? Ini gimana nih gitu. Dan kebetulan saat saya mencari di YouTube, saya mencari di Instagram, muncullah namanya Apik Manajemen. Itu langsung trending nomor 1 gitu. Gimana kita konsultasi dulu gitu. Mantap lah hati kita untuk memilih Apik Manajemen karena pasti pengalamannya sudah lama, akan memberikan ilmu-ilmu ke kita juga banyak, nggak pelit, yang udah berpengalaman lama gitu. Makanya akhirnya kami memilih Apik Manajemen dan berharap Apik Manajemen terus membimbing kami, jangan melepaskan kami ya, terus menolong kami gitu. Kalau menurut saya ketika kita punya doa, ketika kita punya harapan, ketika kita punya misi, ya kita harus eksekusi gitu. Kita nggak akan tahu itu bisa tercapai atau tidak kalau kita nggak mulai melangkah. Jangan lupa datang ke Ozaze Laundry, nggak akan nyesel laundry di sini karena semuanya pakai sabun yang bagus, semuanya serba keren, rapi, kita packing dengan baik dan nggak akan nyesel, pasti akan ketagihan, balik lagi ke Ozaze Laundry, balik lagi dan balik lagi karena kita akan melayani dengan sukacita. Saya Alfian, saya pamit undur diri. Saya Uli, pamit undur diri. Jangan lupa ya datang ke Ozaze Laundry. Bye-bye. Enggak, ini
Enggak sih. Justru yang kocak itu yang laku. Ketawa terus sih.